Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua yang tengah menyaksikan channel YouTube kami Satria Berkabar? Pada kesempatan kali ini senang sekali kita bisa kembali bersama, dan saya hari ini mendatangkan seorang bintang tamu generasi muda. Menarik memang, karena seperti yang pernah diungkapkan oleh Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, berikan saya 10 orang pemuda, maka akan saya guncang dunia. Begitu spirit yang beliau tawarkan. Artinya, banyak yang dilakukan oleh generasi muda kita, terutama pemuda, yang bisa menjadi motivasi bagi kalangan lapisan usia manapun di negeri kita ini. Pada kesempatan hari ini, saya kedatangan tamu yang saya bilang tadi, namanya Muhammad Nasir. Lebih akrab disapa dengan Nasir. Nasir adalah seorang pemuda dari Nagari Mage, Kecamatan Kamamage, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kenapa saya katakan sesuatu yang menarik tentang Nasir? Dengan usia belum genap 30 tahun, tapi sudah mengabdikan sebagian hidupnya untuk kegiatan-kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan di kampung halamannya di Nagari Mage, Kecamatan Kamamage. Apa saja yang dilakukan oleh Nasir di kampung halamannya? Baik, kita langsung saja mendengar cerita dari Nasir tentang kiprahnya di Nagari Mage. Silakan Nasir. Ya, terima kasih Pak Satria, dan halo semuanya, kawan-kawan dimanapun berada. Perkenalkan kembali, nama saya Nasir dari Kamamage, tepatnya di Kabupaten Agam. Pada kesempatan kali ini ingin sedikit berbagi sharing tentang kontribusi yang coba kita lakukan di kampung halaman, khususnya di Nagari Mage. Pertama kali yang memanggil saya untuk mengabdi dan memberikan kontribusi bagi masyarakat adalah bahwa setinggi apapun kita pendidikan kita, setinggi apapun sekolah kita, maka kita akan tetap kembali kepada masyarakat. Karena apa? Masyarakat adalah tempat kita lahir, dan kita harus kembali kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, yang melatar belakangi saya untuk mengabdi di daerah, itu pertama, yang kedua adalah saya suatu ketika mengikuti sebuah pelatihan kepemimpinan di daerah Jawa, khususnya itu di Bogor. Waktu itu seorang narasumber mengatakan bahwa jika engkau merasa kesepian, maka kesepian yang sesungguhnya itu adalah ketika engkau hidup namun hidup tanpa rasa tanggung jawab sosial. Nah, itulah kesepian yang sesungguhnya. Maka itu menjadi lecutan bagi saya pribadi, bahwa benar kesepian yang sebenarnya itu adalah ketika kita tidak melakukan apa-apa di lingkungan kita. Nah, itu yang mendasari Nasir, ya, yang mendasari untuk melakukan aktivitas di kampung halaman. Benar, Pak. Setinggi-tinggi bangau terbang, maka akan kembali ke kubang juga. Ya, gitu ya Bapak Talama mengatakan. Ya, gitu, Pak. Nah, kira-kira apa yang Nasir lakukan di kampung terkait dengan seni, budaya, dan keagamaan? Pertama, kalau melihat dari culture yang ada di masyarakat, sebenarnya kehidupan agama, sosial, dan budaya itu sebenarnya sudah ada mengakar. Namun yang menjadi kendala adalah lama-kelamaan agama, sosial, dan budaya di tengah-tengah masyarakat itu semakin hari semakin memudar. Nah, ini menjadi PR bagi kita sebagai generasi muda. Bagaimana menghidupkan kembali aktivitas masyarakat, baik itu dalam kehidupan agama, sosial, dan budaya. Nah, waktu itu tepat sekitar 1 tahun yang lalu, ketika saya menamatkan pendidikan di Universitas Andalas, saya memutuskan untuk kembali ke daerah, ke kampung halaman, dan memulai membangun kegiatan-kegiatan yang kontributif untuk membangun kehidupan di masyarakat. Mulai dari hal-hal kecil, kita menggait anak-anak muda yang awalnya tidak terangkul, maka kita coba untuk memberikan pemahaman, mindset bahwa pemuda adalah salah satu dari aset yang dimiliki oleh masyarakat, yang perlu dikembangkan dan perlu diberdayakan untuk kembali memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, ketika itu saya melakukan mulai dari hal-hal yang telah tertanam di masyarakat Minang, itu adat bahasa Indonesia, bahasa Kitabullah. Kita
mengajak masyarakat untuk kembali ke surau, itu Ya. balik ke surau. Ya. Bagaimana caranya? Ya kita hidupkan dengan memakmurkan surau. Ya. Dengan mengadakan wirid rutin, kemudian dengan melibatkan ibu-ibu, bapak-bapak untuk saling bergotong royong bersama untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di surau sehingga surau itu ramai. Kemudian yang kedua itu menghidupkan kegiatan yang berbau sosial dengan mengangkat aktivitas dengan jiwa gotong royong di masyarakat. Dengan mengikutkan masyarakat untuk melakukan pembersihan atau perapian lingkungan, kemudian membangun sarana-sarana olahraga dan mengajak masyarakat untuk berolahraga dan memiliki pola hidup yang sehat. Kemudian yang ketiga di bidang budaya, nah kita tahu bahwa Sumatera Barat, Minangkabau khususnya, itu sangat terkenal sejak dulu orang-orang yang pandai dalam petatah petitih pasambahan. Nah hari ini kita melihat bahwa sangat sedikit sekali anak muda yang mampu untuk mengaplikasikan petatah petitih dan pasambahan Minang yang ada di Minang ini oleh anak muda. Nah kita mencoba untuk mengajak para tetua adat dan para tokoh masyarakat yang memahami ilmu itu untuk sharing kepada yang muda. Fungsinya apa? Itu adalah untuk sharing ilmu sehingga terjadi transfer ilmu antara golongan tua dengan golongan muda. Dan ini diharapkan bisa menjadi salah satu cara kita untuk menjaga budaya ini tetap terjaga. Nah, yang ketiga itu adalah terkait dengan budaya juga. Kita juga sedang mencanangkan adalah pelatihan silet tuo. Silet tuo dan juga pelatihan menari untuk anak-anak yang perempuan, khususnya pelatihan tarian Minang. Seperti itu Pak Satria. Jadi untuk melakukan ini apakah Nasir sendirian atau membawa teman-teman untuk bersama-sama menggerakkan kegiatan ini? Nah, dalam gerakan-gerakan yang kita lakukan, tentunya ini tidak bisa hanya berdiri secara individual. Kita tidak bisa menciptakan Superman, maka kita menciptakan namanya super team. Itu adalah sebagaimana tadi disebutkan bahwa yang pertama kita lakukan adalah untuk merangkul anak-anak muda yang ada di daerah itu. Memberikan pemahaman bahwa mereka muda, mereka harus melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di daerah terdekat dahulu. Jangan kita berpikir besar-besar, tapi kita tidak melakukan. Kita cukup berpikir dari hal yang lingkupnya kecil lebih dahulu. Kita mulai dari hal-hal kecil, maka insya Allah nanti akan terbuka pintu yang lebih besarnya. Sampai sejauh ini, apa ada tantangan kendala yang dihadapi dari masyarakat setempat ataupun dari sisi-sisi lain? Mungkin bisa diungkapkan? Ya, kalau tantangan tentu ada ya. Di awal-awal kita mencoba untuk menghidupkan kegiatan di masyarakat, ini tentu tidak bisa menarik jumlah massa yang besar dalam langsung sekaligus. besar. Tidak bisa bertahap bertahap. Pertama kita mengajak akan hadir sekian orang, maka ketika ada dampak positifnya dan ini testimoni dari masyarakat dari mulut ke mulut, ini sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa ketika masyarakat dari mulut ke mulut menceritakan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, maka lambat laun ini akan bisa menggait lebih banyak lagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita. Nah, itulah kendala yang alhamdulillah kita berangsur-angsur untuk mendapatkan jalan keluarnya. Dan hari ini untuk kendala sendiri tentu masih ada. Namun pada dasarnya kita yakin bahwa setiap kendala itu pasti akan ada solusinya. Baik, beberapa hal telah disampaikan oleh Nasir kepada kita bersama terkait dengan apa yang dilakukan di bidang sosial, budaya, dan keagamaan di Nagari Magek, Kecamatan Kamamage, Kabupaten Agam. Ada juga beberapa langkah yang dilakukan dan juga ada kendala-kendala yang dihadapi yang pada dasarnya menurut sang Nasir ini tidaklah sesuatu yang menyulitkan. Ini hanya persoalan memberikan keyakinan kepada orang bahwasanya apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang bernilai positif. Semoga Nasir-Nasir lain di Kabupaten Agam, di belahan manapun di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Agam tentu saja juga melakukan hal yang sama. Dan apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi bagi semua kalangan, terutama generasi muda, untuk menggerakkan masyarakat di kawasannya masing-masing, spesialnya tentu saja di Kabupaten Agam yang kita cintai ini. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Satria Berkabar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.